belum di rata-rata bisa nyamperin ya. Saya di mana ya? Sini aja ya. Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kehormatan besar saya bisa berdiri di sini. Terima kasih banyak. Ini Pak Kiai Khudori, terus generasi penerusnya Pak Kiai Fahmi, luar biasa ini ya. Saya sangat menikmati. Saya selalu sedikit tadi waktunya ya. Jadi saya sangat menikmati ini beliau berdua di depan ini tadi. Ini luar biasa. Alhamdulillah, saya senang sekali ada di sini. Kiai Mujib juga tadi. Muji. Kiai Muji ya. Semangatnya luar biasa, 81 tahun. Masya Allah. Saya sangat mengapresiasi, menghargai beliau, ini luar biasa. Tiap pagi naik motor. Masya Allah. Jarang ngerem. Ya. Saya tanya Pak Haji, kok tiap pagi kok tetap aja naik motor? Ini jawabannya yang membuat saya semakin ya, menghargai beliau. Saya tidak mau merepotkan orang-orang yang ada di sini. Ya. Kalau saya naik Gojek nanti harus ada yang nganterin saya pulang. Jadi saya bawa motor aja biar tidak merepotkan orang-orang yang ada di sini. Mudah-mudahan beliau selalu sehat ya. Dan kita semua harus sehat. Amin. Jadi pagi-pagi setiap pagi kita ngomongnya begitu. Kita semua harus sehat. 1, 2, 3. Kita semua harus sehat. Ini satu optimisme yang doa. Tiap hari harus kita omongkan, kita semua harus sehat. Itu doa ya Allah. Mudah-mudahan sehatkanlah kami hari ini. Jadi Bapak Ibu, kesyukuran kita yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Terima kasih banyak. Ini dari Yayasan Al-Azhar Ridho Palmera. Ar-Ridho, Yayasan Ar-Ridho Palmera ya. Berarti Yayasan Ar-Ridho Palmera. Ini pengurus yayasannya ada semuanya. Ada juga yang dari Sentul ya, pesantren Ar-Ridho yang saya sering ke sana. Alhamdulillah ya. Kalau ke sini berarti baru pertama kali ini ya. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan semangat positif di antara kita semuanya ya. Kita dalam hitungan ketiga silakan salaman pada samping kanan kirinya. Kalau kanan kirinya laki-laki sambil bilang, Bapak ganteng sekali hari ini. Yang kanan kirinya perempuan sambil bilang, Ibu cantik sekali hari ini. 1, 2, 3, silakan. Saya boleh nanya ya. Saya boleh nanya ya. MC-nya mana tadi? Nah, berdua. Udah nikah belum? Belum. Saya mau nanya yang sudah nikah. Mana? Oh ini udah ya? Oke. Ibu siapa namanya? Ibu Husnul. Saya mau nanya Ibu Husnul nih. Ibu Husnul, kapan terakhir kali memuji suami? Kapan dulu ya? Boleh pakai Ibu Husnul ya. Kapan terakhir kali
memuji suami. Kapan ya? Kapan terakhir kali memuji suami, bosku? Kapan ya? Mungkin sebulan 2 bulan yang lalu. Sebulan 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Ibu Nur. Masih bisa ya, sini saya bawa ya. Masih bisa mengingat ya. Oh, sebulan yang lalu saya memuji suami saya ya. Sekarang bapak-bapak. Bapak siapa? Baik, Pak. Mana? Bapak ya. Kapan terakhir kali memuji istri? Tadi pagi. Luar biasa. Mana istrinya mana? Saya mau nanya. Tadi pagi memuji apa sama ibu? Mungkin rasa sayang itu, Pak. Beliau muji saya tiap hari. Alhamdulillah. Tapi sayangnya yang kurang memuji beliau. Alhamdulillah, tepuk tangan ya. Luar biasa ya. Ini hal sederhana, tapi seringkali lupa kita lakukan ya. Memuji pasangan kita ya. Habis masak, masakanmu enak sekali, paling enak sedunia gitu kan. Pokoknya puji aja nih. Walaupun apa yang terjadi dengan masakannya, pokoknya puji aja. Muji pertama pasangan kita di rumah. Yang kedua nih, teman-teman kerja di sekolahan kan, kadang-kadang kita lupa. Jadi mengucapkan terima kasih terus kemudian sekaligus kemudian memuji. Nah, Bapak Ibu lihat sendiri sudah lakukan sendiri, satu pujian itu bisa kemudian membuat suasananya menjadi lebih menyenangkan. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Akbar Zainuddin, saya alumni Gontor tahun 1991. Ya, terus kemudian saya melanjutkan ke UIN Jakarta, terus ke Sekolah Bisnis Prasetya Mulia. Ya, ini dia saya dulu pas saya di Gontor kelas 2 ya, saya di Gontor berarti 86. Saya punya impian besar. Impian saya itu saya harus bisa keliling Indonesia, dibayarin orang, tiketnya gratis. Saya nggak bayar sendiri, itu cita-cita saya. Alhamdulillah 30 tahun setelah saya tuliskan impian itu mulai menjadi nyata. Indonesia punya berapa provinsi? 38 ya sekarang ya. Alhamdulillah saya baru keliling ke 33 provinsi. Berkat ini buku saya, ternyata Allah itu, nah ini dia, ternyata Allah itu mengabulkan impian kita itu dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara, dan masing-masing punya caranya sendiri, masing-masing punya caranya sendiri. Karena itu saya selalu tekankan di mana-mana, ayo para guru, mari kita anak-anak didik itu jangan sampai kemudian mereka tidak punya impian. Di mana-mana yang saya sebarkan itu adalah ayo kita punya impian-impian besar. Karena Allah itu akan mengabulkan impian kita. Jadi harus punya impian besar dan Allah akan kabulkan. Ini janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah, aku akan kabulkan. Entah kapan, tapi akan dikabulkan. Ya, saya 30 tahun, alhamdulillah. Tahun ini saya
berniat Bismillah, mudah-mudahan bisa hatam keliling Indonesia. Ya, ternyata lihat buku saya. Alhamdulillah, ini buku saya yang pertama, judulnya adalah Manjada Wajada. Manjada Wajada ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Alhamdulillah sekarang cetakan ke-13, beredar 55.000 eksemplar. Ya, yang kedua buku saya yang kedua Manjada Wajada 2. Terus ada buku saya 10 Jalan Sukses. Terus ada Hasanah Duna Akhirat. Ada Berwirausaha Modal Manjada Wajada. Pokoknya saya punya sekarang itu 16 buku. Oh, yang paling baru 17 berarti. 17 buku hampir semua judulnya Manjada Wajada. Jadi kata teman-teman saya, Akbar Zainuddin 6 tahun di Gontor hanya hafal 1 mahfuzat saja. Manjada Wajada. Saya akan bagi-bagi buku saya. Oke, ada beberapa buku yang saya bawa. Oke ya, kita akan bagi-bagi aja deh kalau gitu ya, biar suasananya penuh kegembiraan. Saya akan bagi buku saya. Oh, yang lumayan baru juga. Ini aja deh yang agak gede, agak tebel. Ini dia, The Power of Manjada Wajada. Ini kayak Manjada Wajada Reborn ini ya. Ada yang mau buku saya? Oke. Karena banyak yang mau, saya akan kasih kuis. Siapa yang bisa? Ini ya, kuisnya adalah siapa yang bisa ngomong 5 kali dengan cepat. Ya, kalimatnya adalah tidak boleh salah, tidak boleh berhenti. Kalimatnya boleh latihan 1 menit. Kalimatnya adalah kepala digaruk, kelapa diparut. 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 1 menit mulai dari sekarang. 1 menit silakan. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa. 30 detik. Ya, kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, ya, 15 detik. Siap, ya. 5, 4, 3, 2, 1, langsung maju ke depan sini. Oke, ya, silakan Ibu. Siap ya. 1, 2, 3. Ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala kelapa diparut. Oke, ayo silakan Ibu ya, sini ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala digaruk, kepala. Mohon maaf, nggak boleh ulangan. Ayo mana lagi? Sini. Yang mau maju sini, deket-deket sini. Ayo, silakan ya. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Mohon maaf, masih salah. Ayo sini 5 kali ya. Ayo. Yang bapak-bapak belum ada. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Udah saya kasih ya. Oke, mari kita mulai saya. Oke ya. Kita akan kenalan terlebih dahulu sebentar ya. Kepala digarut. Kepalanya digarut.
Luar gimana suara? Suaranya nggak masuk. Nggak ada ini jack kabel jack. Suaranya. Kabel jack. Nah jadi apa pakai ini? baru satu. Mazhab kita itu mazhab para penakut. Oke, baiklah teman-teman sekalian ya. Ini dia. Nah, ini dia. Saya akan sharing satu hal tentang 4 tas dalam bekerja, ya. 4 tas dalam bekerja. Ada tas kresek, ada tas apa lagi. 4 tas dalam bekerja. Apa saja 4 tas dalam bekerja itu? Yang pertama, saya selalu diingatkan akan hal ini nih, adalah tentang integritas. Integritas ini yang paling utama. Integritas itu nama baik, harkat, martabat yang harus kita jaga. Bagaimana kita bisa menjaga integritas, harkat, martabat, nama baik kita? Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama adalah tentu saja kita menjaga integritas itu dengan apa? Yang pertama, jujur. Jujurnya 2 nih.
jujur kepada diri sendiri, dan yang kedua jujur kepada orang lain. Ini mengakui kalau kita banyak kekurangan misalnya ya, kalau jujur kepada diri sendiri itu mengakui kalau kita banyak kesalahan, jujur bahwa mengakui bahwa kita telah berbuat salah. Nah itu jujur. Kejujurannya menjadi penting karena awal dari sebuah perbaikan diri kita. Kalau kita tidak pernah jujur, maka kita tidak pernah mampu memperbaiki. Jadi kalau kita nggak ngerasa bahwa kita kurang, kalau kita nggak ngerasa bahwa kita salah, itu nggak akan pernah kita bisa memperbaiki diri. Jadi orang yang ngeyel aja ya, nggak pernah ngaku bahwa dia salah, itu nggak akan pernah bisa diperbaiki. Nggak akan pernah bisa diperbaiki. Maka pertama yang kalau kita pengen memperbaiki diri, itu adalah jujur. Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain. Dua hal nih, jujurnya bukan hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang lain. Yang kedua, nah ini dia, integritas itu menjaga kita, harkat martabat kita itu dengan apa yang kita perbuat itu sama dengan apa yang kita katakan. Nah ini dia, apa yang kita perbuat itu harus sama dengan apa yang kita katakan. Perbuatan kita itu selaras dengan apa yang kita katakan. Kalau kita ngomongnya A terus kita berbuat B, maka tidak akan pernah kita dipercaya orang. Kita sebagai guru misalnya ya, yuk anak-anak kita belajar dengan giat, tapi kita tidak pernah membaca, maka anak-anak tidak akan pernah bisa membaca. Saya sering dapat keluhan begini, Pak Akbar, anak saya kok susah banget belajar ya. Anak saya di rumah kok susah banget belajar ya. Disuruh belajar isinya main game aja, main handphone aja. Itu ada di inbox saya, di Facebook saya. Pertanyaan saya sederhana, Bu, Ibu di rumah pernah baca buku nggak? Nggak pernah katanya. Terus ngapain Ibu di rumah? Tiap hari ya saya pegang handphone katanya ya. Nah itu dia. Kita tidak akan pernah bisa ya menyuruh orang lain melakukan sesuatu kalau kita tidak melakukan sesuatu itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipercaya orang, maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang anak-anak itu ya, anak-anak itu kalau kita ngomong itu mengikuti omongan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang kita katakan. Jadi melakukan apa yang kita katakan. Kita ngomong anak-anak yuk, kita disiplin masuk kelas. Maka sebelum kita itu mereka masuk kelas, kita sudah harus masuk kelas duluan. Yuk kita belajar dengan giat, misalnya gitu ya. Maka sebelum itu kemudian kita omongkan, kita harus belajar dengan giat dulu. Kalau nggak bakalan bisa. Jadi selalu tuh banyak banget orang, terutama bapak-bapak, ibu-ibu terutama di rumahnya. Apalagi pas online kemarin ya. Pas online tuh anak saya bapak katanya, ini gimana caranya di rumah kalau online gitu. Kalau Zoom dia tidur aja ditinggal. Baru kalau ada dipanggil namanya Ahmad baru bangun dia. Itu bagaimana caranya katanya. Saya nanya, pertanyaan saya selalu sederhana. Bapak sudah melakukan apa yang Bapak katakan atau belum? Dan kalau kita belum melakukan apa yang kita katakan, jangan pernah berharap anak-anak itu mau melakukan apa yang kita katakan. Sebelum kita ini ya misalnya ke siapa saja, ke orang lain misalnya ya, ke teman kerja kita, kamu jangan begitu dong, ini begini nih. Nah sebelum kita ngomong itu, kita lihat diri kita. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu, lihat diri kita, apakah kita sudah melakukan atau belum. Kalau kita belum melakukan, jangan pernah berharap orang lain mau mengikuti apa yang kita katakan. Karena itu masalah namanya kepercayaan, kredibilitas. Jadi kita ini, guru ini menjaga betul kredibilitas kita, kepercayaan orang terhadap kita itu jaga betul. Karyawan juga sama.
Kita menjaga betul kredibilitas kepercayaan ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang karena apa? Dua hal tuh. Satu, tidak jujur. Yang kedua, kalau ini yang tidak jujur nih lebih berat ini dosanya ya, karena berbohong. Yang kedua, ini sama beratnya itu, tapi lebih sedikit lah ya. Kita mengatakan kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan kita, itu juga merusak kepercayaan orang terhadap kita. Kalau kita ingin dipercaya, maka lakukan dulu apa yang kita katakan. Dan yang ketiga ini KPK ini. KPK itu berani bersih, berani tegas, berani bersih, menjaga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merusak harga diri kita. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merusak harga diri kita. Apalagi kalau urusan materi. Nah, biasanya ada 3 itu kan. Yang godaan paling berat, harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, dan wanita, 3 hal itu yang kemudian merusak harga diri kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang itu kemudian merusak harga diri kita. Harga diri sebagai seorang pekerja, harga diri sebagai seorang guru, ya. Misalnya kalau kita kita sudah bekerja lama di sini, orang sudah percaya kepada kita, tapi kemudian kita merusak kepercayaan itu. Ketika kita merusak kepercayaan itu dengan melakukan misalnya hal yang paling gampang lah, kecurangan gitu ya. Melakukan kecurangan, maka yang terjadi penyesalan itu akan terjadi seumur hidup kita. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, timbang baik-baik. Apakah yang kita lakukan ini akan merusak semua yang sudah kita bangun sebelumnya atau tidak? Kita bangun di sini ya, bekerja di sini bertahun-tahun, puluhan tahun. Jadi itu yang harus kita jaga baik-baik. Nama baik kita, nama baik lembaga. Itulah yang disebut pertama adalah integritas. Maka integritas itu menjadi sangat penting buat kita, karena itu harga diri kita. Harga diri kita. Bahkan ada satu cerita yang menarik ini ya. Integritas itu, apalagi kalau saya yang cerita kalau di pondok lah ya. Kalau di Gontor yang saya tahu soalnya ya. Terutama saya dapat cerita itu Pak Zar, ya, almarhum, salah satu pendiri Pondok Modern Gontor. Itu waktu itu Gontor baru punya 1 kijang. Kijang itu kijang biru. Kijang biru itu kijang yang untuk mengantar orang ke rumah sakit. Terus kijang kapsul ya, kijang kapsul. Bukan kapsul, apa sih, kijang kotak. Kijang kotak. Nah, Pak Zar ini pimpinan pondok ya. Tapi yang terjadi apa? Karena takut sekali nih ya, takut sekali kemudian menzolimi pondok. Yang terjadi apa? Dia memisahkan kalau ini untuk kepentingan pribadi, maka bensinnya dibayarin sendiri. Jadi dihitung tuh, misalnya dia ke Ponorogo untuk kemudian beli untuk kepentingan pribadi ya, itu dibayarin sendiri. Itu untuk menjaga apa? Menjaga benar-benar jangan sampai kemudian integritas kita sebagai guru ini itu jangan sampai pernah terbeli oleh apapun. Jangan pernah terbeli oleh apapun. Karena ini menyangkut harkat martabat diri kita, dan ini yang akan menjadikan diri kita itu orang-orang yang terhormat. Sekali kita harkat martabat kita itu hancur, maka yang terjadi itu hancur semuanya. Maka disinilah integritas itu, kalau dalam 4 tas ini memegang peranan yang paling penting, yang pertama kali itu adalah integritas kita harus dijaga. Saya bangga sebagai seorang guru, dan saya akan menjaga integritas saya sebagai seorang guru. Tidak pernah terbeli oleh apapun. Maka saya bangga sebagai karyawan, ya, karyawan Arido Palmerah sini, yayasan sini, dan saya akan menjaga integritas saya tidak pernah bisa terbeli oleh apapun. Karena ini adalah apa yang kita bangun bersama. Kalau ini kita jaga bersama, insya Allah
Ini akan menjadi kekuatan kita bersama. Ya, menjaga integritas. Kalau ini kan udah dikenal, misalnya, oh Arido, wah itu integritasnya luar biasa. Begitu. Sehingga apa? Membuat kita sama-sama menjaga kualitas lembaga ini menjadi lebih baik. Itulah tas yang pertama, yaitu apa? Integritas. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Kuis. Kuis lagi. Oke ya. Kalau belum ada, saya masuk yang kedua dulu. Pak Heri, saya berapa lama? 2 jam biasa ya. Oke. Yang pertama adalah integritas. Yang kedua ya. Nah ini dia. 2 apa? Loyalitas. Saya akan meneruskan saja tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai ya, bahwa loyalitas itu dibangun pasti dengan cinta ya. Loyalitas itu dibangun dengan cinta. Cinta terhadap pekerjaan kita, cinta terhadap anak-anak. Nah, saya nanya sekali lagi ya, kalau kita cinta dengan pekerjaan kita, kalau ada pekerjaan banyak, ya, kadang-kadang pekerjaannya menyusahkan, lah itu anugerah atau musibah? Kalau ada pekerjaan banyak, kadang-kadang malah harus lembur, kadang-kadang menyita pikiran kita dan gak selesai-selesai. Anugerah atau musibah? Oh, saya kasih mic-nya kalau gitu ya. Mana mic-nya tadi ya? Oh ini dia ya. Siapa? Oke. Saya kasih 5 orang deh. 5 orang ini saya kasih kuis. Saya 1, silakan. Oh, anugerah. Kenapa anugerah? Boleh pakai mic sebentar. Kenapa anugerah? Kalau misalnya dikasih pekerjaan banyak, saya bilang anugerah. Kenapa? Karena kita harus berbaik sangka sama Allah. Karena kalau misalkan pekerjaan itu kan ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang sulit banget gitu kan. Nah, yang mudah mungkin kita udah bisa, yang sulit kita belajar, yang sulit kita harus nanya-nanya ke siapa yang bisa gitu. Jadi kita tambah pintar gitu kalau menurut saya. Bagus sekali. Oke, siapa lagi? 5, pokoknya 5 orang. Oke, silakan. Nih, depan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita dikasih, kalau bagi saya pekerjaan banyak itu sebuah anugerah, Pak. Artinya apa? Kita oleh pimpinan, oleh yayasan namanya Arido ya, kita masih dipercaya karena kita dikasih pekerjaan. Kita dipercaya dengan pekerjaan banyak, berarti kamu mampu bisa mengerjakan. Dan itu sebuah anugerah yang besar sekali karena kita masih dipakai, masih dipercaya untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi oleh pimpinan. Terima kasih. Bagus sekali. Belum. 5 orang kita tunggu ya. Mana lagi? Ayo, silakan. Mana? Ayo. Silakan. Baik, terima kasih. Wah, ini dia. Dengan mendapatkan tugas yang banyak, otomatis kita akan meluangkan waktu untuk bersilaturahim dengan orang banyak. Oh, bagus Dengan sekali. silaturahim banyak, maka di situ juga akan buka pintu rezeki kita. Amin. Oke, bagus sekali. 2 lagi. Oke, ya silakan. Karyawan. Karyawan habis ini ya. Silakan. Ketika pekerjaan itu banyak atau menumpuk, saya bisa dua kemungkinan. Oke. Ya, jadi bisa menjadi musibah, bisa juga menjadi anugerah. Oke. Kalau musibah itu maksudnya mungkin karena menumpuk pekerjaan Ya. atau ditunda-tunda sehingga itu menyusahkan diri sendiri. Kalau anugerah itu mungkin kita harus lebih belajar banyak lagi, menggali ilmu lagi supaya lebih maju. Oke, bagus sekali ya. Mana lagi tadi? Karyawan, oban. Mana? Ayo. Tatat. Mana? Pak Badri, Siapa?
Kalau nggak ada, jeruk ini yang akan bicara. Nah, di kesampingnya sampai saya bilang stop berarti dia ngomong. 1, 2, 3, 4, 5. Stop mana? Ayo silakan ya. Ya. Oke. Cek satu dulu. Ya, oke. Masalahnya saya belum tahu Pak. Nah, Tadi dari kamar mandi. ya, kalau pekerjaan banyak, menurut Bapak musibah atau anugerah? Menurut saya Ya. bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah. Tapi anugerah sih Pak. Supaya saya banyak belajar. Oh, supaya banyak Iya. belajar. Banyak belajar. Oke, jadi belajar terhadap untuk menyelesaikan Masalah. pekerjaan. Terima kasih. Masih ada lagi? Sama-sama, Pak. Pak Ahmad mungkin. Ya, Pak. Boleh ya. Ya. Apa nih? Alhamdulillah Pak. Selama ini anugerah Pak. Wah, oke, alhamdulillah ya. Pulang malam, sering pulang malam. Oke. Lama juga sih. Berangkat malam, berangkat jadi gelap, pulang gelap. anugerah, alhamdulillah. Kenapa anugerah, Pak? Jadi banyak pengalaman Pak. Banyak pengalaman ya, alhamdulillah. Wawasan. Dapat tambahan penghasilan juga. Itu pasti kan. Alhamdulillah. Satu lagi kalau ada boleh. Mana? Imam. Oke, ya silakan. Ya silakan. Banyak pekerjaan anugerah atau musibah? Kalau menurut saya adalah anugerah. Oke. Karena setiap pekerjaan, banyak pekerjaan yang kita lalui, yaitu sebagai motivasi kita agar kita bisa melaksanakan pekerjaan itu sebaik-baiknya. Jangan nangis Mam ya. Terharu. Terharu sekali kamu. Yang saya rasakan sendiri Pak, Ya. setiap saya banyak pekerjaan Pak, saya jalani dengan ikhlas. Karena kenapa? Ikhlas itu dari dalam diri kita Pak ya. Iya, dalam hati kan, dalam hati gitu kan. Kalau pekerjaan, setiap pekerjaan banyak pekerjaan tidak ikhlas, itu dapat hati kita nurut Pak. Jadi itu dari saya coba. Bagus sekali. Bapak tadi makan apa? Suaranya seksi banget. Bubur kan? Bagus Pak, lama kan Pak. Oke. Mana ada? Masih ada? Oke, ayo silakan. Ya. Oke. Boleh, saya buka aja banyak-banyak. Nggak saya batasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai ibu guru, ketika diberi kebiasaan itu musibah Anugerah ya. Tapi menurut saya adalah anugerah. Seperti saya beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan tugas untuk menghandle lomba GTK itu dua grup bentuk geometri Pak. Oh, Sementara oke. saya diberi teman untuk membantu tapi tidak maksimal. Saya kerjakan dari pagi sampai malam belajar terus dan saya bekerja. Dari pagi sampai Saya malam? mencari bagaimana caranya bentuk yang bagus. Saya belajar lagi sampai saya pinter dan akhirnya juara 1 dan juara 2 Pak. Wih. Dan saya bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah anugerah darimu ya Allah, dan saya tidak boleh sombong, dan saya hanya bersyukur agar Allah menambahkan anugerah lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau anugerah besok
silakan datang ke kepala sekolah masing-masing, ke atasan masing-masing. Datang ke kepala sekolah, ke atasan masing-masing. Terus, Bapak, Ibu, pekerjaan saya sudah selesai. Ada lagi yang bisa saya kerjakan? Oke, berapa orang tadi? Ya, siap-siap ya. Yang jawab dulu. Kalau salah semuanya, baru saya kasih yang lainnya. Yang jawab dulu nih ya. Bukunya yang saya kasih yang ini. Ya, 8 kunci sukses santri dan santriwati. Ya, buat anaknya yang di pesantren. Judulnya nih ya, ini. Nah, ini kuisnya. Nah tadi yang jawab dulu ya. Kalau yang jawab tadi salah semuanya, saya kasih kesempatan yang lainnya. Antara angka 1 sampai 100 ada berapa jumlah angka 9-nya? Silakan hitung ya. 9, 19, 29, 39, 49 sampai 100. Oke, saya persilakan 1 menit. Nanti saya tanya dulu tadi yang jawab ya, yang kasih pendapat. Setelah itu kalau salah semuanya, baru saya kasih bapak-bapak, teman-teman dan ibu-ibu sekalian ya. Ya nanti tadi yang jawab dulu ya. 30 detik ya. Oke ya. 1 sampai 100. 1 sampai 100 ya. Ya yang tadi jawab dulu. Sebentar ya. 9, 19, 29 gitu ya. Oke, sudah 15 detik lagi. Saya. Ibu berapa? 10. 10. Tadi berapa? 10. Mana lagi? Mana tadi yang jawab? Barisan berapa? Barisan berapa? 11. Terus mana lagi tadi yang jawab? Tadi mana yang jawab? Berapa? 9. Tadi siapa lagi ikut ini? Berapa? 20. 17. 20. 11. 1. Oke. Kita hitung sama-sama ya. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Mana lagi sini? Ya nih, ya. 20. Sudah ada tangannya ya? Tadi saya 20, Pak. Kebetulan anak saya mau jadi santri, Pak. Amin ya. Jadi loyalitas itu pertama nih, menerima dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita kerja di satu lembaga, itu jangan hanya ambil yang enaknya aja. Ya, jadi pasti tuh sebuah lembaga dimanapun kita, gak ada ceritanya enak semuanya. Ada yang kemudian kelebihannya, ada kekurangannya, maka diterima. Itu paket. Kayak kita menerima pasangan kita, ya pasangan kita itu sudah satu paket. Kalau kita sudah akad menerima bahwa Kobil tuh nikah sama siapa nggak saya? Nggak balik lagi. Jadi Kobil tuh nikah itu sudah diterima. Istri kita seperti itu, suami kita seperti itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang membuat kita tidak pernah bahagia itu adalah sudah ada di depan mata kita, ya. Terus kita masih mencari-cari orang lain. Nah, itu dia. Sudah kita bekerja di sini, kita masih membayangkan, kayaknya saya
kerja di sana, ngajar di sana enak gitu. Nah, nggak akan pernah bahagia seumur hidup kita. Catat itu. Seumur hidup kita nggak akan pernah bahagia. Udah kerja di sini kok masih membayangkan kayaknya enak kalau bekerja di sana. Jadi kita ini nih terima semua kekurangan, kelebihan, ya sudah satu paket itu sudah lah. Itu kekurangan ini, itu kekurangan misalnya ya ibu-ibu nih ya, suaminya ya kadang-kadang apa ya sudah emang suaminya begitu. Ada yang bilang salah pilih katanya. Ya suaminya begitu, kadang-kadang naruh handuk sembarangan. Saya cerita sendiri ya. Kadang-kadang ya baju nggak ditaruh di tempatnya, kaos kaki ditaruh di sini, yang satu di sini, terus besok nyari, gitu ya. Nah itu ya sudah, itu suami kita emang begitu, ya. Istri kita juga sama begitu kan. Tadi saya dapat cerita itu, istri kita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi sudahlah, jangan berusaha meluruskan, gak bakalan bisa ya. Kita para suami yang harus banyak minta maaf ya, walaupun kita yang salah. Nasib itu suami ya. Itu karena istri itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Udah, kita minta maaf aja sama istri kita, walaupun kita tahu kita yang benar. Karena itu udah naturnya begitu. Istri itu tidak bisa salah. Saya kiri dalam kanan. Saya kiri, saya kanan. Ibu-ibu. Jadi sudah seperti itu ya. Jadi itu memang begitu, memang dari sononya. Kalau ibu-ibu di jalanan, dia ngesennya kiri kemudian beloknya kanan, ya, emang tulang bengkok. Emang tulang rusuk yang bengkok. Jadi kita nggak usah berusaha meluruskannya, sudah kita terima saja seperti itu. Ibu-ibu juga sama ya, tidak perlu, apalagi ya, tidak perlu mencari-cari kejelekan suaminya, apalagi kalau suaminya udah jelek. Gak ada. Ya sudah, terima aja apa adanya, terima ya dengan segala semuanya. Itu akan membuat kita bahagia itu ya. Prinsip kebahagiaan sederhana apa itu ya? Kita, apa yang ada di depan kita nikmati sudah. Kita punya pekerjaan ini, nikmati saja sudah. Nikmati pekerjaan ini. Nikmati pekerjaan ini, insya Allah yang membuat kita bahagia itu. Tapi kalau kita sudah ya ini ada pekerjaan, sudah punya kita bisa tempat mengabdi di sini, tapi masih sudah mikirkan yang lain, seumur hidup Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah bahagia. Ya, itu. Yang kedua, ini ya, bicarakan yang baik-baik aja. Bicarakan yang baik-baik saja. Loyalitas itu ya. Ada kekurangan ya sudah. Ya, ada dua hal. Kalau kita bisa perbaiki, kita ikut perbaiki. Kalau tidak, diam saja. Itu cara kita menjaga loyalitas kita, menjaga nama baik kita bersama. Kalau ada keburukan, bicarakan dengan orang yang langsung yang berhak. Misalnya di sini bicarakan dengan atasan, bicarakan langsung. Tidak perlu kita berkoar-koar di tempat yang lain. Bicarakan yang baik-baik saja. Di rumah tangga kan sama juga. Kita bicarakan keluar yang baik-baik aja. Ya, keluarga ini kita bicarakan yang baik-baik aja. Ya. Yang ketiga apa? Taat pada aturan. Loyalitas itu. Taat pada aturan dan pimpinan. Ya, taat pada aturan dan pimpinan. Kalau di pondok kepala gitu. Kalau nggak taat itu sudah itu nggak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarga besar. Karena apa? Penting ini, taat kepada aturan yang sudah kita tetapkan bersama dan taat kepada pimpinan. Agar apa? Kita akan punya visi bersama. Visi bersama yang akan kita raih bersama. Kalau kita taat bersama, itu artinya apa? Kita akan berjalan bersama.
Apalagi pimpinan-pimpinan di sini itu sudah tahu kita visinya visi yang bagus, visi yang baik, kita tinggal ikut. Kita tinggal ikut. Kalau kita tidak ikut, itu tadi yang dibilang Kiai Fahmi itu, ada orang yang membangun gedung, tapi di sisi lain ada orang yang menghancurkan bangunan itu. Nah, kalau kita tidak taat, ya itu akan merusak bangunan yang kita bangun bersama. Taat pada pimpinan, ya kita di sini. Ya, kita di sini. Kecuali kita nggak mau di sini, maka taat para pimpinan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Untuk apa? Agar kita bisa berjalan bersama untuk mencapai apa yang kita inginkan bersama. Ya, dan loyalitas itu, nah ini dia. Oke, memberikan kita itu apa? Sepenuh hati bekerja itu. Ya, membela lembaga kita sepenuh hati. Itu akan menjadikan diri kita loyalitas kepada lembaga. Itu akan menjadikan satu faktor penting. Dan ini tentu saja akan menjadi faktor penting kalau kita selalu menjaga nama baik lembaga, selalu memberikan kita yang terbaik. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang bagian penting dari lembaga ini. Bagian penting dari lembaga ini. Yang ketiga selanjutnya adalah apa? Totalitas. Totalitas. Harus total. Totalitas itu saya paling suka nih karena temanya sama dengan manjada wajada. Manjada wajada itu artinya bekerja dengan sangat serius, bekerja secara total. Mulai saat ini bekerja itu tuntas. Totalitas itu pertama tuntas. Jangan bekerja kita belum selesai lalu pekerjaan itu kita tinggalkan. Ya, atau bahkan meninggalkan masalah. Jadi udah kerjaan nggak selesai, meninggalkan masalah. Nah, itu artinya bekerja tidak tuntas. Pokoknya selesaikan bekerja sampai tuntas, ya. Sampai selesai. Tahunya bagaimana kerjaan itu sampai selesai? Kalau kita dikasih tugas, saya selalu ya biasakan saya bertanya, Pak Akbar, minta tolong dibikinkan ini. Oke, tugas saya selesainya dari mana sampai mana? Ya, tugas saya akan dianggap selesai itu kalau sudah apa, hasilnya apa, sehingga kita tahu bahwa ini pekerjaan sudah selesai, ini pekerjaan belum selesai. Ya, totalitas. Yang pertama bekerja sampai tuntas. Yang kedua full energi. Jangan setengah-setengah, jangan ala kadarnya. Tadi jangan asal bapak senang, asal pimpinan senang, bukan. Kita bekerja itu full energi. Full energi, bukan asal bekerja, bukan asal mengajar, bukan asal kita bekerja. Kalau hanya asal mengajar, maka kita tidak akan pernah menghasilkan kualitas diri kita yang baik. Juga tidak akan pernah menghasilkan kualitas anak-anak yang baik kalau kita asal mengajar. Maka mulai hari ini, nih selanjutnya setelah itu adalah apa? Jadikan diri kita yang terbaik. Dan jangan hanya asal sibuk, tapi sibuklah yang produktif. Banyak sekali orang-orang pokoknya dari jam 8 sampai jam 5 sore dia bekerja, seakan-akan dia sibuk, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu asal sibuk namanya. Kalau asal sibuk tidak pernah menghasilkan. Kalau tidak pernah menghasilkan namanya sibuk yang tidak produktif. Ketika sibuk yang tidak produktif, maka yang terjadi kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu, kita tidak akan pernah memberikan kontribusi, kita tidak akan pernah memberikan manfaat kalau hanya asal sibuk. Maka sibuklah yang produktif. Produktif itu artinya apa? Menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya, menghasilkan prestasi, menghasilkan sesuatu yang bisa kita lihat, manfaat. Itu sibuk yang produktif. Jadi kita 8 jam sehari di sini, coba kita lihat apakah sibukan kita itu bisa memberikan manfaat atau tidak.
kesibukan kita itu menghasilkan suatu. Dan yang terakhir adalah be the best. Jadilah yang terbaik. Bukan be yourself, bukan. Ya, bukan be yourself, bukan jadi dirimu sendiri, bukan. Tapi be the best of you. Jadilah dirimu yang terbaik. Jadilah dirimu yang terbaik. Ya. Beyond. Tadi kalau kata siapa namanya? Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, ya. Buzz Lightyear, beyond. Kita tembus. Itu kan ada di Al-Qur'an itu ya. Kalian tidak akan pernah menembus langit kecuali dengan kuwah. Ya, tidak akan pernah bisa menembus langit kecuali dengan kuwah. Jadi kita tembus tenaga kita. Kita mulai hari ini, apalagi yang bisa kita lakukan, apalagi yang bisa kita kerjakan sehingga bisa menjadikan diri kita yang terbaik. Berani melakukan sesuatu, berani untuk melakukan kreativitas, ya, berani melakukan sesuatu, berani membuat hal-hal yang baru. Nah, buat teman-teman guru misalnya ini ya, saya tanya satu hal. Bapak Ibu guru sudah mengajar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, cara mengajar kita apakah masih sama antara sekarang dengan 15 tahun yang lalu? Kalau masih sama, berarti kita tidak pernah belajar sesuatu. Maka berani melakukan sesuatu. Setiap minggu cari hal-hal yang baru dalam pengajaran kita, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang bisa selalu aktif, selalu kreatif. Ya, berani melakukan sesuatu, berani aktif, berani membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih baik. Saya akan kasih satu buku saya lagi. Silakan 6 orang putri, 6 orang bapak-bapak maju ke depan yang berani. Sini berani ya. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini. Ayo, ayo Arai. Arai, perwakilan laki-laki pemberani. Ayo, Arai. Ayo, ayo ke depan sini boleh ya? Di depan sini. Ari, Bu Ari, yuk berani Bu Ari. Ayo, siapa? Yang berani, yang berani. Ya. Ya, itu boleh. Satu, dua, ayo. Pembesar saya berani. Oke ya. Ya. Pembesar jadi berani. Oke, boleh ya. Tepuk tangan dulu buat orang-orang yang berani. Keberanian itu memang tidak menjamin kesuksesan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, orang-orang sukses itu pasti adalah orang-orang yang berani. Jadi kalau mau sukses ya harus berani. Saya akan ya, ini buat orang-orang yang di depan ini. Pensilnya ini saya akan pegang. Saya punya pensil baru nih. Saya pegang pensilnya. Tugas Bapak Ibu yang di depan ini adalah mematahkan pensil ini dengan jari kelingking. Untung gede. Oke, silakan. Berdiri Bapak, ya sini. Pakai tolak agak ini. Oke, dari baris sini berdiri boleh. Ya. Ada sini, ada sini. Tangannya begini. Ini tengah-tengah, jangan sampai kena tangan saya. Nggak harus keras-keras, ini aja patah. Gini. Oke, siap. 1, 2, dipatahkan. 1, Yakin. 1, 2, 3. Kelingking yang patah malah. Sama tadi ya. Oke. 1,
tiga. Satu, tiga. Harus konsentrasi ya. Siap. Satu, dua, tiga. Ayo. Yo, ibu-ibu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bisa. Harus fokus ya. Nggak boleh ragu. Kalau ragu nggak bisa. Harus yakin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Oke ya. Satu, tes. Sudah, saya ya. Satu, dua, tiga. Ini gimana caranya nih yang satu ini? Bisa? Saya akan kasih satu buku saya. Tapi karena orangnya banyak, maka saya akan kasih quiz lagi. Yang tadi bukan kuis, yang nyali. Iya. Oke ya, sebentar. Kita tutup dulu deh ininya biar. Oke, ya silakan berdiri, Bapak. Oke ya, saya akan mulai dari Bapak-bapak dulu. Dari sini, saya akan quiz satu persatu. Saya tanya satu persatu. Kalau salah, saya kasih ke sampingnya. Salah semuanya di sana, saya kasih ke sampingnya lagi sampai ketemu yang menjawab benar. Yang menjawab benar saya kasih buku. Kalau salah semuanya, saya kasih Bapak Ibu yang duduk kesempatan untuk menjawab. Karena itu yang tidak saya tanya tidak boleh bisik-bisik, diam saja. Ya, gampang sekali kok ya. Saya akan kasih satu kata dan Bapak Ibu sebutkan lawan kata. Kalau panjang berarti siap ya. Oke. Kalau salah saya kasih sampingnya sampai ketemu menjawab. Oke. Siap. Mulai dari Bapak ya. Nah, ini setelah sampai saya bilang kalau misalnya salah saya kasih samping. Oke. Siap. Kanan, kiri, depan, belakang, jauh, dekat, jauh, tinggi, rendah, panjang, pendek, panjang. Salah. Atas, bawah, atas, depan, belakang, depan, jauh, dekat, jauh, kiri, kanan, kiri, besar, kecil, besar. Salah. Benar lah, salah benar. Mohon maaf, masih salah. Mana kali ya? Atas, bawah, atas, depan, belakang, depan, jauh, dekat, jauh, tinggi, rendah, tinggi, salah, benar, salah. Masih salah Bapak. Ya. Atas, bawah, depan, belakang, Salah. belakang, jauh, dekat, jauh, besar, kecil, besar. salah. Mohon maaf masih salah. Hah? Tetap salah Bapak. Tetap salah Bapak. Ya. Terus. Ayo Ibu ya. Kanan, kiri, depan, belakang,
Depan. Besar. Kecil. Kecil. Besar. Gak nangkap. Akan ada kesempatan. Gerak ya. Atas, bawah, depan, belakang, jauh, dekat, besar, kecil, salah. Maaf, masih salah. Salah banget. Salah. Gak ada saya. Udah kehabisan ide. Main nyerah. Terima kasih ya, langsung balik ke depan. Ini di bawah ibu. Buat Pensilnya di bawah itu, pensil manjada-wajada itu. Ini pensil penting. Oke ya. Ya, dan terakhir ini tadi itu adalah nomor 4, sinergitas. Tadi juga sudah disinggung, membangun sinergi, kerjasama. Sekarang tadi lo kalau di YouTube sudah benar. Ya, saya modifikasi dikit. Sinergitas itu artinya adalah mencari selalu jalan keluar. Bukan tentang saya, tapi tentang kita. Ya, selalu bagaimana kita punya jalan keluar. Coba apa jalan keluar terbaik yang bisa kita lakukan? Sinergitas itu bukan menang-menangan. Ini bukan tentang saya yang harus menang, bukan. Sinergitas itu adalah apa yang bisa menjadi kepentingan kita bersama. Bahasa Inggrisnya itu adalah win-win solution. Ada satu kepentingan di sini, ada satu kepentingan di sini. Kita temukan apa yang bisa menjadi kita kerjasamakan. Karena bahasa sekarang bukan lagi bahasa tentang persaingan, tapi bahasanya sekarang adalah kooperatif kerjasama. Bukan kompetisi, tapi adalah kerjasama. Jadi itu yang harus kita lakukan, ya, membangun bersama-sama. Kalau ada masalah kita bicarakan bersama. Adalah tentang komunikasi. Ini bagaimana membangun. Oh, ini bukan harus saya yang menang, bukan, tapi bagaimana kepentingan kita bersama yang bisa menang. Dan ini terakhir adalah tentang daya suai, ya, daya suai, menyesuaikan kemampuan kita dengan kemampuan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saya kira ini yang bisa saya lakukan. Sebelum saya terakhir, saya akan kasih 2 buku. 2 buku, silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Ya, semuanya berdiri. 2 orang. 2 orang. Sir, tolong bantu saya sini. Ya, semuanya berdiri 2 orang. Oke, terakhir nih ya. Anda ngadep sini. Ada ke sana, ke depan. Ke depan. Oke. Nah, berdiri begini. Ya, berdiri begini semuanya. Terus dipegang begini. Silakan. Saya akan kasih 2 orang nih, semuanya silakan berdiri. Ya. 2 orang. Ya, 1 menghadap depan, 1 menghadap belakang. Saya minta tolong di sini ke depan, saya lupa ya. Sini. Silakan, sudah semuanya punya pasangannya. Sekarang silakan lihat ke depan, ya. Saya akan percaya dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Saya akan percaya dengan Bapak Ibu sekalian. Nih, silakan Bapak Ibu tarik-tarikan. Tarik begini. Kalau kena paha saya berarti saya dapat 1. Kalau kena paha dia dapat 1, dia dapat 1, saya dapat 1. Nah, oke. Tarik-tarikan. Ya. Saya akan kasih 2 buku nih.
Yang paling banyak kena. Ya, yang paling banyak kena dapat buku. Ya, silakan hitung sendiri. Yang paling banyak kena dapat buku. Ya, silakan sekuat tenaga. Yang paling banyak kena dapat buku. Ya, penasaran ya. Saya akan mulai dari hitungan ketiga. Yang paling banyak kena pokoknya dapat buku. Oke, siap. Ya. 1, silakan hitung ya. 2, 3, ya silakan. Caranya MC kayaknya seru banget. Dapat berapa Ibu? Dapat berapa MC ini? Dapat berapa? Dapat 10 ya. Yang paling kuat siapa? Oh, Ibu dapat 10. Ibu nggak dapat? Oh, nggak dapat. Ya udah makan belum tadi? Udah ya. Tapi kekuatannya kurang, dapatnya 1, 10, 1, 0. Oke, siapa lagi? Berapa? Oh, tenaganya kuat segini ya. 80. Kena sendiri ya. Oke ya. Oke, sekarang yang banyak-banyakan. Berapa? 110. Oke, ada lagi yang lebih banyak. Silakan hitung sendiri. 110. Terus yang lebih banyak lagi. Berapa? Berapa? 300. 107. Masih banyak 110. Ada yang lebih banyak dari 110 nggak? Berarti kalau kayak gitu. Berapa? Iya. Oh, nggak sah, nggak jelas ya. Harus dihitung, ya harus dihitung, nggak sah, nggak jelas. Berapa? Bapak dapat berapa? Bapak dapat berapa? 6. Kuat banget. Dapat 6 sama Bapak. Yuk, siap benih. Siapa lagi? 100. Mana? 138. Oke. 130. Masih 138. Oke, siapa lagi? Coba yang 138 maju ke depan berdua. Maju ke depan berdua, silakan, ayo. Beneran nih. Gini-gini doang. Gini-gini doang. Bisa gini doang. Oke, coba kita 138. Gimana Pak melakukannya? Di sini Pak, di atas sini.
Di atas sini ya, berdua. Kita lihat baik-baik. Begitunya salah kali ya. Coba aturannya adalah setiap kena ke paha kita, hitungannya 1 ya. Setiap kena ke paha kita, hitungannya 1. Oke, silakan. Mulai 1, 2, 3. Tepuk tangan, ini saya kasih bukunya ya. Oke ya. Silakan kembali ke tempat. Poin keempat itu mampu menyesuaikan diri. Tujuannya apa? Mencari nilai yang paling banyak. Mencari nilai yang paling banyak. Kadang-kadang kita terikat dengan ego kita. Saya yang harus paling banyak. Ketika saya yang harus paling banyak, maka yang terjadi apa? Saya akan tarik kencang-kencang. Saya akan kuat-kuatan. Ketika saya kuat-kuatan, teman kita kuat-kuatan, maka yang terjadi adalah 2 kekuatan yang saling bertentangan. Berantem deh. Bayangkan kalau MC berdua berantem, gimana cara itu bisa berjalan? Ya, apalagi kalau kita 2 orang. Lagi kalau kita 2 orang berantem gitu kan, kuat-kuatan, ngeyel-ngeyelan, aku aja. Ya, akhirnya kemudian kita tidak pernah menghasilkan sesuatu. Tapi kita coba lihat tadi ya, kadang-kadang kalau kita ingin menerima, kita harus memberi terlebih dahulu. Ya, kita berikan ke kawan kita, baru kita menerima. Kita berikan lagi kawan kita, baru kita menerima. Begitu terus. Hidup ini indah. Gak usah kita bersulit sampai tangan kita kencang. Jangan sampai ya gara-gara bakar harus dipijit tangannya gara-gara kencang-kencangan. Itulah maknanya tentang sinergi ya. Kadang-kadang tidak harus kita yang menang sendiri, kita kasih dulu, kita memberi. Karena saya pernah dikasih tahu, di saat kamu memberi, disitulah kita menerima. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Ini tentang saya, ya bisa di lebih jauh ada YouTube saya Akbar Zainuddin, terus Instagram, WA saya juga ada. Kalau pengen ngobrol lebih jauh silakan. Ya. Walaupun minggu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilaliko fi waqtin akhar. See you next time. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, biasanya saya kasih yel-yel ya. Kalau saya bilang manjada, kepalkan tangan, jawab dengan wajada. Manjada. Kalau saya bilang manjada wajada, jawab yes I can, Allahu Akbar. Manjada wajada. Yes I can, Allahu Akbar. Dua kali direkam ya. Oke. Udah belum? Oke. Manjada. Manjada. Manjada wajada. Yes I can, Allahu Akbar. Manjada wajada. Yes I can, Allahu Akbar. Manjada wajada. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Akbar Zainuddin. Selanjutnya masih ada waktu untuk tanya jawab. Pak Heri, selanjutnya
Baik, sesi tanya jawab di save dulu. Langsung ke. Kalau ada tanya jawab boleh silakan. Tanya jawab dulu. Nggak boleh. Ya. Ya. Boleh. Silakan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk yang mau bertanya. Satu ya. Satu. Oke. Saya di atas lagi. Ya, siapa? Mas, cukup. Baiklah. Oke. Tidak ada. Agak naiklah. Terima kasih kepada. Sudah nggak ada yang bertanya? Ada, silakan. Kalau ada yang mau nanya. Mikrofon. Satu buah lagu. Wih, boleh. Motivator. Ini kaitannya dengan situasi kekinian masalah dunia. Orang tua itu beberapa itu waktu ngambil rapot itu memang menyatakan bahwa untuk menentukan sekarang anak, cita-cita anak terlalu sulit. Lain dengan era 20 atau 15 tahun yang lalu, kalau kalian ingin jadi dokter, insya Allah akan terwujud. Tetapi untuk era sekarang sulit. Bahkan muncul nanti di kemudian hari, ada beberapa pekerjaan juga yang akan tidak laku di era kemudian. Tapi ngenes juga, akhir-akhir ini ada 3 bank Amerika juga yang notabene bank itu kuat, ternyata hancur. Ini menambah keyakinan bahwa situasi terutama hubungannya dengan cita-cita anak-anak SD itu ternyata rada sulit. Nah, sebaiknya sebagai guru ketika orang tua itu bercerita demikian, mengingat anaknya demikian, sebenarnya apa jawaban yang paling tepat untuk seorang guru? Terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan ya. Pertanyaan bagus sekali. Apa sikap kita sebagai seorang guru? Yang pertama, kita sendiri yang harus selalu optimis. Harus selalu optimis. Bapak Ibu, memang benar di luar sana itu banyak gonjang-ganjing. Di luar sana banyak ketidakpastian. Tapi kita harus selalu yakin. Omongan kita ya, harus selalu yakin bahwa kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena ada Allah di atas kita. Karena ada Allah yang akan bantu kita. Kita harus yakin. Jangan sampai kita karena ketidakpastian itu kemudian kita ikut tidak pasti. Ada ketidakpastian di sana, yang bisa kita pastikan adalah oh inilah masa depan yang akan kita raih. Jadi setidaknya kita punya arah. Setidaknya kita punya target yang bisa kita lakukan. Target itu akan membawa kita untuk fokus dengan apa yang kita punya. Target itu membawa kita untuk selalu kemudian kita melangkah sesuai dengan rel yang kita lakukan. Kalau kita tidak punya target, maka akan lebih kita tidak terombang-ambing untuk masa depan kita. Maka cita-cita itu harus ada. Karena disitulah Allah juga walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah Allah itu juga menyuruh kita punya cita-cita bahwa al akhirah, yang hari akhir itu kan target itu. Target itu ya harus kamu punya. Target hidup kita di dunia, target hidup kita di akhirat. Jadi jawaban kita itu adalah jangan pernah kita menunjukkan bahwa kita juga ikut pesimis dengan masa depan. Bapak, Pak Guru, gimana ini? Masa depan saya kayaknya susah nih. Iya memang hidup ini memang susah. Nah, sudah selesai hidup kita itu. Selesai itu sudah ya. Jadi saya selalu ingat ya film Titanic. Saya tonton berkali-kali. Mungkin ada 10 kali saya tonton. Bapak Ibu nonton film Titanic? Adegan apa yang paling diingat? Cemplung. Pas ketika Rose Bukater Dawson tenggelam di akhir ya, Jack Dawson bilang gini, jangan pernah berhenti berharap
walau sudah tidak ada harapan sekalipun. Jadi jangan pernah berhenti berharap walau sudah tidak ada harapan sekalipun. Jadi kita sebagai guru yang bisa kita lakukan adalah selalu kita menghadapi semuanya dengan penuh optimis. Kalau kita ini semua boleh pesimis di luar sana, tapi kita harus selalu optimis bahwa dunia akan bisa kita raih kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh. Dan bukankah itu kan Allah itu ana inda zonni abdi bi. Kalau kita sudah pesimis duluan, maka yang terjadi itu akan terjadi seperti apa yang kita pesimiskan. Maka ketika ada orang tua seperti itu, yakinkan dia, Bapak Ibu, memang itu mungkin terjadi, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu, anak Ibu, ayo cita-citakan untuk jadi dokter. Bangun cita-cita jadi dokter. Dokter, profesi ke depan bagaimana? Kita tidak pernah tahu, tapi dokter pasti bisa menyesuaikan diri. Ya, Bapak Ibu cita-citanya misalnya jadi engineer. Jadi engineer. Anaknya ayo kita bangun jadi engineer. Tahu tahun depan engineer-nya mau seperti apa? Pasti anak ibu bisa menyesuaikan diri. Jadi gitu, pasti anak ibu, saya yakin kemampuan anak ibu ini luar biasa. Pasti bisa menyesuaikan masa depan. Tapi yang penting kita arahkan. Sekarang arahkan sekarang. Kita azan dulu sebentar.
Bapak Ibu sekalian, izinkan saya 10 menit terakhir berikan penguatan kepada kita semuanya. Sekarang alat tulisnya ditaruh semuanya, duduknya bersila, ditegakkan duduknya, tangannya ditaruh di pahanya masing-masing. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lagi. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lagi. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lagi. Pelan-pelan pejamkan matanya masing-masing. Yang akan Bapak Ibu dengarkan setelah ini hanyalah suara saya. Suara-suara lain di luar suara saya hanya akan menambah fokus Bapak Ibu kepada suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini ya Allah. Mari kita mulai dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang luar biasa banyak. Nikmat yang kadang-kadang kita sadari, tapi lebih sering tidak kita sadari. Kita bersyukur masih diberi nikmat sehat. Kita masih bisa bekerja di sini. Kita masih bisa mengabdi di sini di yayasan yang baik, dengan pimpinan yang baik, dengan pengurus yang baik, dengan fasilitas yang baik, dengan sistem yang baik. Kita masih bekerja di sini, bekerja, diberi kesempatan untuk mengabdi di sini di lembaga yang baik. Nikmat yang sungguh luar biasa yang kadang-kadang kita tidak sadar. Banyak orang di luar sana yang mau kerja aja susah. Ada yang sarjana, ada yang lulusan SMA, bahkan lulusan dari mana-mana, mau mencari pekerjaan aja susah. Karena itu kesyukuran kita besar di sini, bahwa Allah memberikan kita tempat yang terbaik untuk bekerja. Allah memberikan kita tempat terbaik untuk mengabdi. Allah memberikan kita tempat terbaik untuk mengembangkan diri kita sebaik-baik. Mari kita syukuri. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara bekerja yang terbaik. Dengan cara bekerja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Inilah saatnya kita membuat garis tegas antara masa lalu dan masa depan. Kalau kemarin-kemarin kita bekerja seadanya, asal bekerja, asal mengajar, asal dapat uang. Hari ini kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda, pribadi yang lebih baik. Kita bekerja untuk mengembangkan diri kita. Kita bekerja untuk keluarga kita. Kita bekerja untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita. Dan kita bekerja untuk para pejuang umat, anak-anak masa depan, umat dan bangsa Indonesia. Kita buat garis tegas. Kalau kemarin-kemarin kita masih banyak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan masa depan, tidak fokus dengan apa yang kita kerjakan, tidak punya target-target yang harus kita raih. Hari ini kita buat garis tegas. Kita buat diri kita yang berbeda, diri kita yang baru. Hari ini kita tunjukkan kita punya target-target yang lebih jelas. Hari ini kita tunjukkan bahwa kita punya masa depan yang baik, masa depan yang akan kita raih, masa depan yang akan kita raih bersama anak-anak kita, bersama keluarga, bersama pasangan kita. Kita tunjukkan rasa cinta pada kerjaan kita. Kita tunjukkan bahwa mulai hari ini kita akan bekerja sekuat tenaga, sehebat-hebatnya
Karena yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita bekerja asal-asalan, maka hasilnya juga tidak akan pernah baik. Tapi kalau kita bekerja dengan lebih serius, hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Hari ini kita bangun komitmen yang kuat untuk lebih sayang dengan keluarga kita, lebih sayang dengan suami kita, lebih sayang dengan istri kita, lebih sayang dengan anak-anak kita. Kalau kemarin-kemarin kita banyak melakukan kesalahan, biarlah itu menjadi catatan masalah. Biarlah itu menjadi catatan bahwa kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tugas kita sekarang itu adalah membuat garis tegas. Kita akan berhenti melakukan kesalahan-kesalahan itu. Lalu akan kita membuat diri kita menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik. Kalau kemarin-kemarin kita masih bekerja asal-asalan, kita masih seadanya, kita masih asal bekerja untuk keluarga kita. Inilah saatnya kita menunjukkan kita akan bekerja sekuat tenaga untuk pasangan, untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Anak-anak kita membutuhkan kita untuk bekerja keras sekarang, karena mereka nanti semakin besar membutuhkan persiapan dari sisi tenaga, dari sisi keuangan, dan itu harus kita siapkan dari sekarang. Jangan sampai anak-anak kita nggak bisa sekolah, anak-anak kita nggak bisa kuliah gara-gara kita nggak punya uang. Jangan sampai cita-cita mereka terhenti gara-gara kita, orang tua yang tidak sungguh-sungguh bekerja. Jangan sampai cita-cita mereka terhenti gara-gara kita yang bermalas-malas. Jangan sampai hidup mereka itu menjadi kurang baik gara-gara kita, orang tuanya, yang tidak menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh karena kita bekerja asal-asalan. Maka inilah kita, diri kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekadkan yang sangat kuat. Bayangkan pasangan kita ada di samping kita, di depan kita. Bayangkan anak-anak kita ada di depan kita. Anak-anakku, maafkan ayah dan ibu kalau kemarin-kemarin masih belum bekerja secara maksimal. Maafkan ayah dan ibu kalau kemarin-kemarin masih bekerja asal-asalan. Tapi hari ini ayah dan ibu janji akan berjuang habis-habisan buat kalian, akan berjuang habis-habisan untuk masa depan kalian. Ayah dan ibu pengen kalian punya cita-cita hebat, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya. Dan ayah dan ibu akan bekerja sangat keras agar cita-cita kalian bisa tercapai. Ayah janji, ibu janji. Inilah diri kita yang sungguh, diri kita yang punya potensi besar, diri kita yang punya kemampuan besar. Tinggal kita membangkitkan semua kemampuan itu mulai dari hari ini. Tinggal kita bangkitkan itu. Kalau kemarin-kemarin kita masih banyak membuang-buang waktu, membuang-buang masa depan, hari ini kita tekadkan, Bismillah,
kita akan bangun diri kita menjadi yang terbaik dari diri kita masing-masing. Kita akan belajar lebih keras. Kalaupun ada kekurangan dalam diri kita, ayo kita perbaiki bersama. Kita bangun diri kita untuk bekerja yang lebih terbaik. Buat teman-teman guru, mari sama-sama. Mulai besok masuk kelas tidak lagi asal-asal. Kita siapkan dengan lebih baik. Kita belajar lebih baik. Kita lebih dalami materi. Kita lebih perluas pengetahuan kita. Kita masuk kelas dengan penuh semangat, dengan penuh energi. Kalau ada rasa lelah yang ada dalam diri kita dan pikiran kita, kita ingat baik-baik. Siapa tahu di antara anak-anak yang kita ajar, di antara murid-murid kita, siapa tahu nanti di akhirat nanti ada yang membawa kita ke surga. Yakinkan, tetap semangat mengajar, karena kita tidak pernah tahu. Siapa tahu dari anak-anak yang kita ajar ada yang akan membawa kita ke surga. Buat teman-teman karyawan, bismillah, tekadkan ini adalah hari di mana kita membuat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Di sini kita bangun bersama-sama. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama-sama. Berhenti mengeluh. Bismillah, kita bangun sama-sama. Kita bangun optimis dalam kehidupan kita. Kita bangun semangat yang baru, semangat yang lebih baik. Kalau energi itu kita kumpulkan, itu insya Allah akan menjadi energi besar yang akan membangun lembaga ini menjadi lebih baik. Bismillah, inilah diri kita semua. Komitmen kita, komitmen memperbaiki diri, komitmen menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, komitmen untuk terus belajar, komitmen untuk menjadikan diri kita untuk orang-orang yang lebih baik. Dalam hitungan ketiga kita akan membuka mata. Teman-teman sekalian, bismillah, tekadkan yang sangat kuat bahwa hari ini kita akan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda, pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih semangat bekerja, pribadi yang punya masa depan, pribadi yang selalu optimis, pribadi yang selalu membangun diri dan masa depan lebih baik. Satu, tebarkan semangat manjada wajah dari sini. Kita di sini jadikan diri kita punya semangat yang baru, semangat bahwa kita punya harapan-harapan baru yang lebih baik. Dan kalau kita bekerja lebih keras, insya Allah Allah akan wujudkan harapan-harapan itu. Kalau masih ada teman kita yang belum baik, masih belum semangat, ayo tegur dia, sama-sama kita bangun lagi. Ayo, masa depan kita masih panjang, masa depan kita masih banyak. Insya Allah kalau kita bersama-sama kita bangkitkan, kita akan bangkit dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Tiga, silakan membuka matanya masing-masing. Bismillah. Boleh saling salaman bersamping kanan kiri. Kita bangun masa depan kita lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih